Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Apakah kamu tidak takut dipetik? Tang Yuyan hendak mengingatkannya, tetapi mendapati bahwa Su Yi telah bergegas menuju Gunung Hitam, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat sosok Su Yi diam-diam berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya, menyapu Gunung Hitam dari arah yang berbeda. Tiba-tiba, seolah-olah ribuan pasukan melancarkan serangan bersama, yang benar-benar spektakuler. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok Su Yi yang tak terhitung jumlahnya baru saja memasuki kabut hitam yang menutupi pegunungan, dan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti mulut berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Sosok Su Yi hancur seperti gelembung dan menghilang ke dalam kabut. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bergegas ke Gunung Hitam, tetapi mereka masih diserang oleh celah-celah ruang aneh di sepanjang jalan, dan sosok-sosok terus berhamburan dan menghilang. Dalam adegan itu, Tang Yuyan dan yang lainnya terkejut, dan mereka tidak bisa menahan keringat untuk Su Yi. Pada saat itulah mereka sangat menyadari bahwa apa yang dikatakan Su Yi sebelumnya adalah benar, bahwa kabut hitam yang menutupi pegunungan memang terlalu menakutkan. Tanpa diduga, saat Su Yi bergegas ke tengah gunung, dia berubah menjadi semakin banyak sosok, seperti cahaya dan bayangan yang pekat, bahkan jika dihancurkan, akan segera ada sosok baru. Sungguh teknik tubuh yang luar biasa, mirip dengan melempar batu untuk menanyakan jalan, menggunakan klon itu, terus-menerus menyerang, dan mencoba mencari jalan keluar dari pembunuhan berat. Tang Yuyan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa makhluk abadi dari alam semesta benar-benar dapat menguasai teknik rahasia yang begitu misterius, yang membuka mata makhluk abadi yang tiada taranya. Anak ini, tidak seburuk yang kita kira. Seorang raja abadi juga tergerak. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa cara Su Yi saat ini luar biasa? Segera, di bawah tatapan semua mata, sosok Su Yi mencapai setengah jalan mendaki gunung setelah melewati banyak rintangan. Ledakan. Saat dia tiba, altar tua dan rusak tiba-tiba meraung, diikuti oleh gunung hitam yang bergetar hebat. Tang Yuyan dan yang lainnya hanya bisa tercekik, dan mereka semua berubah warna. Pukulan ini membuat mereka melihatnya dari kejauhan, merasa ketakutan dan putus asa. Tetapi pada saat ini, teriakan pedang kuno yang besar tiba-tiba bergema. Gerakan Su Yi juga tidak terlihat, ada ledakan keras, dan altar terkoyak. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi meraih kulit binatang emas. Ledakan. Ini dapat mengancam kehidupan Raja Abadi di setiap kesempatan. Lalu Su Yi memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Berhasil. Dalam sekejap mata, Su Yi menghancurkan altar dan turun ke harta karun. Adegan yang sangat mendebarkan membuat Tang Yuyan dan yang lainnya berkeringat, dan langsung menunjukkan kegembiraan. Segera, Tang Yuyan menyadari sesuatu dan dengan cepat berkata, semuanya, hati-hati. Kami akan mengungsi segera setelah Shenmu kembali. Tapi sebelum Su Yi kembali dari gunung itu, sesuatu berubah. Ledakan. Kekuatan dewa yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergegas keluar dari daerah yang jauh, dan seorang pria jangkung dengan baju besi perak menyerang dengan keras. Dia memakai mahkota di kepalanya, baju besi peraknya mempesona, dan dia memegang tombak berwarna darah. Tinggalkan harta karun itu dan lepaskan dirimu. Pria lapis baja perak itu berteriak, mengangkat tombak berdarah, dan menunjuk Su Yi di Gunung Hitam, membunuh. Di belakangnya, sekelompok makhluk abadi mengikuti, mengancam. Hua Minggu. Tang Yuyan mengerutkan kening, makhluk abadi yang tak tertandingi ini, dari paviliun abadi Linglong dari kekuatan tingkat Raja Abadi, sangat kuat. Tapi ini bukan akhir. Dengan munculnya Hua Minggu, di daerah terdekat lainnya yang berpusat di Gunung Hitam ini, sekelompok sosok menakutkan bergegas keluar satu demi satu, dan mereka semua terkepung datang. Ledakan. Angin dan awan berubah, dan 10 arah berguncang. Ada juga beberapa makhluk abadi yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Tang Yuyan dan yang lainnya benar-benar berubah warna. Sebelumnya, mereka menyadari bahwa ada orang yang mengintai di dekatnya, tetapi mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Raja Abadi Sekte Tulang Putih Li Xiao. Liu Ding Immortal Mountain Peerless Immortal Monarch Fu Yunzi.
Pengadilan Pedang Ki Ungu Raja Abadi Huang Beye. Taurus Suang, Kaisar Abadi Zhenwu Daomen yang tiada taraf. Ketika mengenali identitas keabadian yang tiada taranya satu demi satu, hati Tang Yuyan tenggelam ke dasar, menyadari bahwa masalahnya serius. Bagaimana ini bisa dilakukan? Dia sendiri yang ditakdirkan mustahil untuk dievakuasi dengan aman bersama Shenmu. Selesai. Sial, kok banyak banget sih? Tidak bisakah kamu melihatnya? Ketika mereka bersembunyi di kegelapan sebelumnya, mereka menggunakan teknik dan harta rahasia, jadi mereka tidak ditemukan oleh kami. Tang Hanfeng dan yang lainnya tampak muram dan jelek. Tang Yuyan, orang itu dari faksimu, biarkan dia menyerahkan harta itu, jika tidak, kamu ditakdirkan untuk terbang hari ini. Suara keras terdengar. Gu Dongliu dari Sekte Shenhuo yang berbicara. Beberapa waktu lalu, di kedalaman Meteorite Ridge, orang ini pernah memimpin sekelompok makhluk abadi untuk mencoba merebut batu induk Xingyuan, yang pertama kali ditemukan oleh Tang Yuyan dan yang lainnya. Kemudian, ketika Sui memerintahkan Biksu Zuoyun untuk mengambil tindakan, Gu Dongliu dan yang lainnya ketakutan. Dan sekarang, Gu Dongliu dan yang lainnya juga hadir, dan langsung mengarahkan jari ke Tang Yuyan dan yang lainnya. Dunia ini dipenuhi dengan hawa dingin. Para raja abadi dari kam-kam besar tampaknya memblokir daerah sekitarnya dan mengepung mereka. Rao adalah Tang Yuyan dan makhluk abadi lainnya, dan mereka semua merasa besar kepala. Selain mengakui kekalahan, tidak ada cara lain untuk membalikkan pembunuhan semacam ini. Shenmu, hancurkan surat penyelamat nyawa dan kabur, agar kamu bisa menyelamatkan kesempatan ini. Tang Yuyan tiba-tiba membuka mulutnya. Begitu kata-kata ini keluar, Xianjun yang kuat dari kam-kam besar semuanya berubah warna. Memang, jika pihak lain menghancurkan surat itu dan pergi saat ini, bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Melarikan diri. Sui tersenyum dan berkata ringan, menurut pendapatku, pada akhirnya merekalah yang memilih untuk melarikan diri. Semua orang terkejut. Saya melihat Sui berjalan keluar dari gunung. Jam berapa ini, kamu masih berani? Tang Yuyan cemas, selama kamu menjaga kesempatan itu, kamu akan menjadi pemenang terbesar dari konferensi Tianhun ini, apalagi yang perlu kamu ragukan. Tang Hanfeng dan yang lainnya juga terdiam beberapa saat, dan mereka akan panik. Apa yang dipikirkan Shenmu ini? Kapan, mengapa kamu tidak mengungsi? Hadir. Ada lebih dari 60 Raja Abadi, termasuk 7 atau 8 Raja Abadi yang tiada taranya. Siapa yang bisa melawan game pembunuhan seperti itu? Jangan khawatir, di mataku, karakter yang melompat keluar ini tidak berbeda dengan mangsa yang dikirim ke pintu. Sui tersenyum, dan kata-kata acuh tak acuh dan santai melayang di dunia, menyebabkan banyak orang terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Gila. Seseorang mencibir. Jangan kabur kali ini. Seseorang sedang minum. Ya, jika kamu punya keberanian, kamu bisa bertahan dan bertarung, dan biarkan aku menunggu dan melihat, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk melihatku sebagai mangsamu. Seseorang berkata dengan wajah kosong, sengaja agresif. Sui melirik Raja Abadi yang sedang mengamati harimau dan berkata sambil tersenyum oke. Setuju. Semua orang tidak bisa tidak tercengang. Bagaimanapun, jika mereka adalah salah satu dari mereka, mereka tidak akan peduli dengan taktik agresif apapun, dan tidak akan memperhatikan orang lain. Untuk menyelamatkan kesempatan ini, mereka akan melarikan diri dari iblis pemburu surgawi ini. Gunung sesegera mungkin. Tapi sekarang, pria di seberang bernama Shenmu benar-benar berjanji untuk tidak kabur. Shenmu, apa kamu gila? Pergi. Tang Yuyan dalam keadaan putus asa, dan dia adalah satu-satunya yang paling tahu bahwa Shenmu hanya memiliki budidaya alam semesta, dan dikepung oleh begitu banyak makhluk abadi, bahkan jika dia mencoba terbaik untuk membantu, tidak ada kesempatan untuk menang. Ingin tahu mengapa paman ketujuhmu memintamu untuk mendengarkanku dan bertindak? Sui bertanya. Tang Yuyan terkejut. Tidak menunggu dia berbicara, Sui berkata sambil tersenyum, kamu berdiri di sana dan menonton, kamu akan tahu nanti. Ketika dia berbicara, Sui sudah berjalan keluar dari gunung berkabut hitam. Pada saat ini,
sekelompok makhluk abadi menembak tanpa ragu-ragu. Bunuh. Kepung dia, jangan beri dia kesempatan untuk kabur. Hahaha, aku belum pernah melihat pria sebodoh itu sebelumnya. Dia jelas punya kesempatan untuk kabur, tapi tidak. Titik titik titik. Para raja abadi itu membunuh, wajah mereka penuh kegembiraan, dan mereka kejam pada awalnya, mengorbankan harta, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat yang sama, semua pembangkit tenaga listrik dari Kam lain juga mengambil tindakan, dan mereka dipimpin oleh makhluk abadi yang tak tertandingi untuk menahan mereka. Ledakan. Dunia sedang kacau, dan aura pembunuh menyelimuti langit. Tang Yuyan menghela nafas, Senmu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mereka juga tidak mengerti mengapa Senmu tidak melarikan diri. Gila. Pergi dan selamatkan dia, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia dikepung. Tang Yuyan menggertakkan giginya. Dia akan bergegas keluar dengan pisau pendek Qian. Tetapi pada saat ini, tubuhnya yang halus tiba-tiba membeku, matanya yang indah melebar, dan dia melihat pemandangan yang luar biasa. Menghadapi pengepungan semacam ini, lengan dan jubah Senmu berkibar, dan dia menjentikkan tangannya. Ledakan. Kekosongan tiba-tiba runtuh. 7 abadi yang bergegas lebih dulu, bersama dengan harta yang mereka korbankan, semuanya tampak dihantam oleh gunung suci kuno, dan mereka semua hancur. Tiba-tiba, darah menghujani seperti air terjun, dan jeritan mengguncang langit. Sederhananya, dengan jentikan lengan bajumu, bunuh 7 makhluk abadi. Orang itu Senmu sangat kuat. Tang Hanfeng tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Sepanjang jalan, mereka telah lama menganggap Sui sebagai pria yang pemalu, dan mereka memiliki banyak penghinaan di hati mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika Sui benar-benar bergerak, kekuatannya akan sangat menakutkan. Para makhluk abadi itu juga melebarkan matanya. Menekan 7 makhluk abadi dengan satu pukulan, pernyataan yang meremehkan membuat mereka bertanya-tanya apakah ini Senmu yang mereka kenal. Yang paling mengejutkan adalah Tang Yuyan. Karena hanya dia yang tahu, bahwa Senmu hanya memiliki kultivasi alam semesta. Yujing, kalahkan 7 keabadian dengan satu pukulan. Ini membuat Tang Yuyan sedikit bingung. Di dunia ini, masih ada orang yang menentang langit. Sebelum mereka sempat pulih, perang sudah pecah di kejauhan. Dan Sui tidak lagi sopan. Dia menunjukkan sosoknya, lengan bajunya bengkak, dia melangkah ke langit, dan melambaikan tangannya. Ledakan. Di sekelilingnya, ada niat pedang padat yang meledak, menembus langit, tajam tak tertandingi, membuatnya tampak seperti dewa dalam pedang, menghina dan bangga. Di bawah telapak tangannya, banyak harta abadi yang bersiul langsung terbang ke belakang, membuat suara rengekan seperti langit. Saat kekuatan telapak tangan menyebar, 3 raja abadi tidak bisa menghindar tepat waktu dan diledakkan seperti lalat. Boom! Ledakan! Ledakan! Kemudian, dengan gelombang fluktuasi ruang, ketiga sosok itu menghilang di medan perang. Tidak diragukan lagi, nyawa mereka terancam dan mereka harus memecahkan surat itu dan melarikan diri. Tapi karena ini, saya tersingkir. Orang itu sangat kuat. Kekuatannya sebanding dengan makhluk abadi yang tiada taranya. Hati-hati semuanya. Di medan perang, terdengar raungan keras, penuh amarah. Sosok abadi dari berbagai faksi yang menyerang Sui secara agresif mau tidak mau menjadi sangat menakjubkan dan waspada pada saat ini. Tidak heran setelah memenangkan kesempatan, saya tidak memilih untuk melarikan diri, bukan sombong, tetapi tidak takut. Bunuh. Seorang pria berambut putih mabuk berat dan memimpin sekelompok makhluk abadi untuk membunuh. Li Xiao. Sekte setan tulang putih abadi yang tiada taranya. Kultivasi Sutra 8 Absolut Surga Iblis, dengan bakat luar biasa, kesempurnaan luar biasa di alam suci, memegang tombak ular yang dikelilingi kilat. Saat dia menyerang, kekosongan di dekatnya bergemuruh keras, darah menyembur, dan kekuatan dewa mengejutkan dunia. Di sampingnya, para dewa itu bekerja sama secara diam-diam, mengorbankan berbagai harta, membunuh Sui dari arah yang berbeda, dan bekerja sama dengan Li Xiao untuk menyerang. Ledakan. Tiba-tiba, harta peri itu hancur dan meledak seperti pasta kertas.
Saat pedang Qi yang tak terkalahkan menyebar dengan ganas, para dewa di dekat Li Xiao tersapu. Atau dibelah di tengah. Atau dihancurkan oleh energi pedang. Atau ditembak di bagian dada. Hal yang menakutkan adalah bahwa Raja Abadi itu sudah siap, tetapi di bawah pemboman Qi pedang yang mendominasi dan sengit, beberapa orang masih mati, dan mereka gagal memecahkan surat ledakan dan melarikan diri. Semuanya karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Su Yi tampaknya menghadapi sekelompok musuh sendirian, tetapi energi pedang yang dapat dia tunjukkan memiliki kekuatan penghancuran mutlak. Hidup dan mati dalam sekejap. Wajahnya langsung berubah, dari mana orang aneh itu keluar, memiliki keterampilan kendo yang begitu menakutkan. Ledakan. Hua Mingwu, keabadian tak tertandingi dalam baju besi perak, mengambil tindakan, menghunus tombak berwarna darah, menerobos langit, dan membunuh dengan kejam. Keganasan langit yang menakutkan membuat banyak makhluk abadi di dekatnya mati lemas. Su Yi menjentikkan jarinya. Dentang. Tombak di tangan Hua Mingwu bergetar hebat, dan seluruh orang terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah, dan wajahnya mau tak mau berubah. Darah berceceran. Jeritannya menakutkan. Meskipun Raja Abadi ini menghancurkan jimat penyelamat dan pindah untuk pertama kalinya, tetapi akhirnya sangat menyedihkan, tubuh hancur, dan jiwa juga rusak parah. Tidak perlu diragukan lagi, jika bukan karena surat penyelamat, mereka akan dibantai di tempat. Siapa Shenmu ini? Mengapa begitu buruk? Berhati-hatilah bahwa ada makhluk abadi yang tak tertandingi di faksi utama mereka. Tetapi ketika Anda benar-benar menyerang, bahkan makhluk abadi yang tak tertandingi itu tidak berdaya untuk menghentikan semua ini, dan Su Yi telah melenyapkan banyak makhluk abadi berturut-turut. Pada saat ini, pertempuran hanya berlangsung beberapa saat, dan 19 Raja Abadi telah dieliminasi. 3 Raja Abadi tewas di tempat. Kehilangan yang begitu berat, siapa yang tidak bisa kaget, siapa yang tidak bisa marah. Beberapa Raja Abadi bahkan lebih ketakutan dan terguncang. Ternyata dia tidak pernah bergerak, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi telah bersembunyi dan tidak mengungkapkan. Jantung Tang Yuyan bergetar dan bergejolak. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Shenmu, makhluk abadi alam semesta, sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengancam makhluk abadi yang tiada taranya. Lucunya dari pertemuan pertama dia penuh dengan diskriminasi dan prasangka terhadap Su Yi, dan dia jujur. Yang lebih konyol lagi adalah sejak mereka memasuki Gunung Ajaib Tianshu, mereka semua menganggap Su Yi sebagai boneka. Dan sekarang, memikirkan pengalaman ini, Tang Yuyan tidak bisa tidak merasa malu, dan malu. Dalam aksi ini, mereka memiliki pendapat terbesar tentang Su Yi. Tapi sekarang, mereka hanya merasa seperti ditampar wajahnya oleh tamparan yang tidak terlihat, dan itu sangat panas. Saya akhirnya menyadari rasanya memiliki mata tapi tidak memiliki mutiara. Tiba-tiba, Hua Mingwu yang abadi berteriak di medan perang. Semuanya, ayo bergabung dan tangkap orang ini dulu, bagaimana? Kalau tidak, situasi hari ini ditakdirkan untuk dihancurkan olehnya sendiri. Bagus. Seharusnya. Tiba-tiba, 5 makhluk abadi yang tak tertandingi termasuk Sekte Setan Tulang Putih Li Xiao, Liuding Xianshan Fuyunzi, Sekte Pedang Qi Ungu Huang Beye, Taois Zhenwu Taurus Huang, dan Sekte Shenhuo Gudong Liu semuanya dengan senang hati setuju. Melihat ini, semua makhluk abadi lainnya menghela nafas lega, mundur dan menyaksikan pertempuran, dan tidak berani bergabung. Tang Yuyan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. 6 Raja Abadi yang tak tertandingi bergabung untuk berjalan menyamping di konferensi perburuan surgawi ini, tanpa takut pada semua pesaing. Generasi dan karakter seperti ini sering menguasai metode rahasia tertinggi dan harta rahasia tertinggi. Keabadian tak tertandingi seperti Gong Nanfeng dan Weng Changfeng bahkan dapat melintasi perbatasan untuk bertarung melawan Raja Abadi di tahap awal negeri ajaib. Ini adalah kengerian peri yang tiada taranya. Saat ini, 6 makhluk abadi yang tak tertandingi menunjuk ke Su Yi sendirian, dan Tang Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Hua Ming dan makhluk abadi lainnya berkumpul bersama, mengorbankan harta yang paling kuat, menggunakan kartu truf mereka, dan bergegas menuju Su Yi bersama-sama.
Itu sedikit menarik. Suyi diam-diam menghela nafas. Dan sekarang, kerja sama dari 6 makhluk abadi yang tiada taraf akhirnya memberi Suyi semangat juang. Aduh. Li Xiao yang berambut perak mendesak tombak ular guntur untuk membunuhnya dengan kejam. Pada saat yang sama, gerakan pamungkas dari makhluk abadi lainnya juga meraung, membanjiri langit, dan kekuatan mengerikan membuat dunia bergejolak, dan gunung-gunung serta sungai-sungai berguncang. Suyi tidak mundur, dan mengepalkannya. Pada saat yang sama, sosok Suyi Junba berkedip-kedip seperti pita, dan dia menembak 5 kali dalam sekejap. Buka 5 jari, geser. Dalam sekejap mata, pengepungan dipatahkan oleh Suyi. Suyi pada saat ini memang terlalu mempesona, dengan tangan kosong, seolah-olah tak terkalahkan, vertikal dan horizontal, dalam satu gerakan, menekan sikap 6 Raja Abadi yang tak tertandingi. Penonton di kejauhan semua terkejut. 6 Raja Abadi yang tak tertandingi bergabung bersama, tidak bisakah mereka menekan momentum Shenmue? Dan mengalami kemunduran seperti itu, ekspresi 6 keabadian yang tiada taraf menjadi serius, dan mereka mencoba yang terbaik. Semua orang dapat melihat bahwa mereka tidak memiliki reservasi, dan mata mereka merah. Kota Hua Minggu meraung, dan mengorbankan pagoda tulang putih, yang ditekan. Dunia di sekitar tampaknya benar-benar terpenjara, jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Pagoda kota 5 elemen. Wajah cantik Tang Yuyan tiba-tiba berubah, dan dia menyadari bahwa itu adalah pembunuh besar, dan itu adalah kartu Hall Hua Minggu di bagian bawah kotak. Xianbao tidak terkecuali. Ini juga alasan mengapa Raja-Raja Abadi itu tidak dapat memasuki Gunung Iblis Tianshu. Demikian pula, Xianjun yang berpartisipasi dalam konferensi perburuan surgawi kali ini tidak membawa harta terlarang di luar budidayanya sendiri. Pada saat ini, harta ini didesak oleh Hua Minggu dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang dilepaskan melampaui imajinasi dan teror. Tapi ini bukan akhir. Pada saat Hua Minggu menggunakan pembunuh besar, mata dari 5 makhluk abadi lainnya sangat kejam, dan mereka juga menunjukkan kemampuan membunuh mereka. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.